Mengapa memilih exchange? Padahal kan ini di tengah pandemi. Halo semuanya, aku Awe, seorang mahasiswa yang sekolahnya lama banget. Semester ini yang seharusnya menjadi semester terakhir aku putuskan untuk pergi exchange sama temanku walaupun di tengah pandemi. Aku pikir bakal banyak tantangan yang aku hadapi, tapi bakal jadi informasi yang berharga juga bagi orang lain. Di video ini aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain ke aku. Oke semuanya, jadi hari ini aku mau buat konten yang sesuatu yang berbeda karena aku mau bikin Q&A nih. Nah kali ini aku bawa teman aku, Adriana, buat ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kita dapetin ya. Walaupun cuma 1-2 orang gitu, tapi kan berharga ya informasinya. Siapa tahu malu untuk bertanya gitu ya. Ya bener lah ya. Oke sekarang perkenalan diri dulu. Oke, jadi aku Adriana dari FKW 2016. Apa lagi? Iya benar. Kan? Aku juga Aulia, katanya sama lah. Oke, aku biasanya dipanggil Awe. Oke, pertanyaan pertama. Mengapa memilih exchange? Padahal kan ini di tengah pandemi, terus kamu juga semester away nih untuk graduate dari medical school. Dan ya kenapa mau exchange sih sekarang? Oke, sebenarnya alasannya banyak sih. Yang pertama tuh justru karena one semester away dari graduation itu. Karena kan udah mau lulus, berarti tuh kesempatan exchange-nya tuh tinggal dikit lagi lah. Sedangkan tuh banyak banget yang bilang kalau misalnya mahasiswa itu adalah waktunya buat explore diri. Nah kalau udah kerja kan berarti kemungkinan buat explore dirinya lebih dikit, dan opportunity-nya juga mungkin lebih sulit untuk dicari. Jadi mumpung ada suatu tawaran nih dari FKUI untuk exchange, ya akhirnya kayak kenapa enggak gitu. Mumpung tinggal sekali lagi sebelum lulus jadi dokter. Terus yang kedua adalah menarik juga sih ya, karena kan negaranya Belanda gitu, kayak yang Eropa, dan pasti banyak banget lah yang bisa dipelajarin di sini. Dan selain itu exchange tuh nggak cuma pelajaran doang sih kalau buat aku ya, tapi juga experience tinggal sendirinya itu, dan menarik juga sih intinya. Sekalipun sekarang baru hari ketiga ya. Oke. Oke, jadi yang pertama itu karena kamu pingin, karena ini last semester, bahkan opportunity-nya kita nggak ada lagi nih untuk semester kedepannya gitu kan. Nah, terus yang kedua karena kamu pengen experience sesuatu yang baru, negara Belanda gitu ya, dan apa pelajarannya tuh kita nggak pernah dapetin ya di dalam kurikulum kita di universitas awal gitu. Oke, aku kayak pingin nambahin gitu ya kalau dari perspektif aku. Kalau aku tuh kayak aku merasa dalam perkuliahan itu kayak apalagi dalam perkuasaan itu kayak setiap hari ada aja harus dilakuin gitu, kayak penuh banget dan tugasnya selalu ada, jadi kayak exams after exams, kayak ujian terus, dan aku ngerasa kayak ini tuh berlangsung terlalu cepat gitu buat aku. Jadi kayak aku udah kayak 5 tahun tapi rasanya kayak lah demi apa aku udah 5 tahun di sini. Aku pengen take a break, terus habis itu aku beneran merasakan oh iya ya aku masih di sini, masih ada di FK gitu. Dan aku ngerasa kayak kalau misal aku take a break semester, aku dunia nggak bakal kemana-mana kok gitu kayaknya. Itu relate banget sih. Aku juga salah satu alasan itu adalah break itu. Kayak rasanya kayak sprint tapi maraton gitu nggak sih? Bener. Di FK tuh kayak Dipacu sibuk terus banget. Maksudnya setiap hari ada tugas lah, harus belajar ini. Kita kan kalau di FK ujiannya tuh sering banget ya. Mungkin sebulan sekali lah, dan setiap ujian itu nentuin apakah kita nambah 1 semester atau enggak. Jadi itu capek banget emang. Dan rasanya nambah 1 semester tuh jadi kayak istirahat yang enak juga sih, sekalian jalan-jalan gitu kan. Benar sih. Dan dari FKUI juga bakal ngasih kita beasiswa ya. Jadi kayak emang ada bilateral agreement gitu between Leiden dan FKUI gitu. Makanya kita juga karena ada scholarship experience-nya itu, jadi kayak ini kesempatan gak bakal kita dapetin lagi nih gitu. Bener banget. Oke, pertanyaan kedua. Kenapa milih global health nih untuk kita berdua? Oke, mungkin kalau aku tuh karena emang udah ada ketertarikan. Dulu tuh awalnya ketertarikannya di public health atau di kesehatan masyarakat. Karena tuh kayak semakin aku belajar di kedokteran tuh aku makin nyadar bahwa berbagai masalah kesehatan tuh sebenarnya gak bisa cuma diselesain dari sisi curing aja gitu, tapi juga harus dari sisi intervensi secara pencegahan gitu. Dan itu kan yang mempelajari hal itu tuh adalah kesehatan masyarakat.
Nah, habis kayak gitu aku mulai dapat beberapa exposure nih soal kesehatan masyarakat dari kegiatan-kegiatanku. Waktu itu tuh kenal lah sama orang dari berbagai negara gitu. Waktu itu aku beberapa kali kan soalnya exchange juga sebelumnya, sama ikut lomba dan ikut kegiatan virtual lah gitu. Dari situ aku dapat exposure bahwa oh, kalau misalnya mau menyelesaikan masalah kesehatan itu ada banyak hal yang harus diselesaikannya secara global. Nggak bisa cuman kita lihat masalah itu dari sisi negara aja. Dan itu kerasa banget kan waktu pandemi ini gitu. Kayak bener-bener deh kesehatan tuh harus dilihat secara global. Jadi makanya aku ngerasa ini adalah waktu yang pas banget untuk belajar global health dan sangat relevan lah sekarang. Jadi bukan karena pandemi ini jadi kayak merestrict kita untuk exchange, tapi malah ini jadi opportunity kita. Bener gitu ya. banget. Dan untuk belajar bidang yang awalnya tuh kita belum terlalu tahu juga ternyata penting banget nih Ternyata gara-gara penting banget. pandemi gitu. Oke. Nah, aku kalau misalnya aku sebenarnya sama sih, kayak kita bisa ngelihat apa ya, sisi poin dari secara global gitu, bukan hanya dari negara kita doang. Kayak apa sih yang dilakukan oleh negara lain, dan apa ya, pertukaran mindset itu yang aku pengen cari di sini gitu. Setuju banget. Dan kalau misalnya aku ngelihat global health ini kan ada fokusnya gitu terhadap women's health, and kayak this is what I've been doing for the last 2 years, kayak outside from being a medical student, dan aku ngerasa ini align banget nih with what I want to do next in my life gitu. Keren banget sih. Lah. Udah tahu banget nih kayak mau ngapain nih. Nggak tahu banget, nggak ada yang tahu. Nah, jadi kalau program kita tuh emang ada 9 minggu, 9 minggu, bukan ya, 3 bulan kok, 9 minggu sih. Jadi 4 minggu pertama itu fokus ke materi global health secara umum. Terus nanti sisanya itu bakal fokus lebih ke women's health, ya kan. Nah, makanya Women's emang health. kalau aku sih sebenarnya nggak terlalu kayak into women's health ya. Menurutku itu isu yang sangat menarik, tapi kayak kalau aku tuh lebih sukanya infectious disease. Cuman aku ngerasa tuh di semua hal, semua aspek tuh pasti bisa dipelajarin. Kayak misalnya hal yang udah kerja banget di women's health pasti bisa diaplikasikan juga nih buat ningkatin program infectious diseases. Ya, sangat menarik, kayak ketertarikan satu sama lain. Bener, gitu ya. bener banget. Keren banget, dia juga keren banget guys. Kalau misalnya kalian cari di Google udah pasti ketemu lah namanya Adriana Aduh, jadi Viola malu. Gitu. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Nah, gimana sih awalnya tuh daftar exchange ini? Kayak dapet informasi dari mana, dan awalnya mulanya itu dari mana sih daftarnya gitu? Oke, jadi awalnya itu karena ini emang program FKUI. Jadi dari FKUI itu emang melalui international office-nya FKUI itu memberikan informasinya nih ke seluruh mahasiswanya. Mulai dari yang mahasiswa masih preklinik, masuk koas, dan juga mahasiswa spesialis juga sebenarnya bisa diundang. Sekalipun lebih diutamakan sih memang mahasiswa yang masih S1 ya. Jadi tingkat 1 sampai tingkat 6. Nah, setelah itu kita harus lihat dulu nih kita eligible atau enggak ke programnya. Yang pertama itu kalau misalnya kita masih tingkat 1 atau 2, itu yang bisa diikuti adalah program namanya Mechanisms of Disease. Nah, kalau yang tingkat 3 ke atas sampai tingkat 6 itu yang bisa diikuti adalah program Health Minor. Nah, apa sih nih bedanya Mechanisms of Disease sama Health Minor? Kalau Mechanisms of Disease itu intinya belajar soal patogenesis atau patofisiologi dari penyakit. Dan itu bentuknya lebih ke lecture, dan untuk durasinya juga lebih panjang, jadi kayak 3 bulan gitu. Bener-bener 3 bulan. Kalau misalnya Health Minor itu fokusnya lebih ke kayak elektif gitu lah ya. Jadi intinya fokus ke suatu bidang yang sebenarnya kelasnya dibukanya beda-beda sih setiap tahunnya. Kalau di kita misalnya ada global health, soal jantung, bedah, dan lain-lainnya. Tapi makanya kalau kalian mau daftar nanti itu harus lihat dulu nih kelas apa sih yang dibuka ya di tahun kalian. Dan selain itu kalau untuk durasi Health Minor itu sedikit lebih pendek daripada Mechanisms of Disease. Jadi tadi kan 3 bulan pas tuh kalau misalnya Mechanisms of Disease. Kalau misalnya Health Minor tuh mungkin Cuma sampai beda seminggu 2 minggu lah ya kayak gitu. Lalu ada lagi nih eligibility-nya juga dilihat dari IPK kalian. IPK-nya itu minimal 3,2 dari 4. Dan ini emang aturannya dari Leiden-nya juga sih sebenarnya. dulunya itu pernah sampai 3,5, tapi sekarang diubah jadi 3,2. Mungkin kayak supaya banyak orang yang lebih daftar gitu ya. Kayaknya kayak gitu deh. Nah, abis kayak gitu harus dicek juga dokumen-dokumennya nih yang harus disiapkan. Yang pertama itu harus nyiapin motivation letter. Jadi kenapa kalian mau ikut kegiatan ini?
Dan di motivation letter itu sebaiknya ditulis juga sih kayak kenapa kalian mau memilih Global health ini gitu, kalau kayak- kita misalnya global health atau health minor yang mau kalian pilih, atau kenapa kalian mau belajar mechanisms of disease buat yang masih tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, atau juga bisa nambahin kayak kenapa kita harus dipilih untuk menjadi orang di dalam classroom itu gitu. Kayak what contribution will you make inside the classroom. betul banget. Terus itu tadi mechanism of disease itu tingkat 1 sampai tingkat 2, nanti tingkat 2 atau tingkat 4? tingkat 3 nanti ke atas kan Tingkat itu ke udah atas. boleh, Boleh ya? iya udah boleh. Kayak Bener, transisi bener. antara preklinik ke klinik. Karena kita health minor sih ya, jadi mungkin nanti kalau memang tertariknya di mechanism of disease bisa nanya nih ke teman kita yang di mechanism of disease. Nah, terus setelah motivation letter ada CV. CV itu nggak ada formatnya, nggak ada syaratnya harus kayak apa, bisa sepanjang apapun kata pihak international office-nya. Tapi kalau saran kita sih sebaiknya jangan lebih panjang dari 2 halaman ya, karena pilih aja emang kegiatan-kegiatan yang benar-benar relevan, terutama sama health minor yang mau kalian pilih. Misalnya kalau kita global health, maka pilihlah yang emang sesuai dengan global health itu, kayak gitu. Lalu setelah itu juga ada syarat-syarat Paspor, transkrip, paspor. nilai sama consent letter dari parents kalau misalnya kita emang eligible gitu. Benar. Dan ada ini statement letter of financial support. Kalau yang ini tuh sebenarnya lebih ke kayak administrasi aja sih, karena kan biasanya dikasih beasiswa kayak gitu. Tapi sekali lagi harus lihat di tahun kalian kayak gimana. Karena kalau di kita kuotanya waktu itu adalah kuotanya gitu untuk yang beasiswa, tapi mungkin di tahun kalian bisa berbeda. Nah, terus ada bahasa nih, ada language requirement. Kalau kita waktu itu tesnya pakai TOEFL, tapi sebenarnya internet based. di Leiden itu boleh dua-duanya, TOEFL atau IELTS. Nah, kalau TOEFL yang dipakai itu TOEFL IBT tadi yang internet based, karena pokoknya nggak pakai PBT yang biasanya kita pakai ya di Indonesia. Jadi kalau untuk TOEFL IBT itu minimal 90. Nah, terus kalau IELTS Kalau IELTS 6,5. ada lagi gak sih? Udah ya? Iya. Dan ini tuh semua sebenarnya nanti bakal diseleksi gitu loh, karena nggak semua orang bisa dapat beasiswa gitu. Kalau misalnya di tahun kita itu hanya 10 orang. Dan sebenarnya kalau misalnya udah selesai UKM PPD itu udah nggak bisa lagi ya, karena dianggap kayak udah nggak tahu nih status kemahasiswaannya gitu. Iya, kayak sekalipun belum sumpah dokter tapi dianggapnya udah bukan mahasiswa juga gitu. Kayak di tengah-tengah gitu ya. Kita mau disclaimer dulu ya, kalau misalnya ini tuh adalah exchange yang dibawa oleh karena ada pekerjasama antara sekolah kita dan Leiden gitu. Nah, tapi untuk exchange kayak ya tapi enak banget kakak cuma bisa di sekolah ini nih gitu. Nah, kalian tuh sebenarnya bisa cari opportunity exchange lain gitu, baik itu khusus untuk anak FK ataupun di luar anak FK juga bisa. Iya, misalnya kegiatan exchange yang diadain sama IFMSA atau kalau di Indonesianya itu cabangnya adalah CIMSA. Terus Skopi atau Skori gitu jadi misalnya. bisa ikut Skopi atau Skori. Nah, kalau misalnya yang lebih umum nih, yang bukan cuma buat anak kedokteran aja tuh bisa banget ikut namanya IISMA dari Kemendikbud. Baru ada tahun ini nih, baru batch pertama yang berangkat. Nah, semoga tahun depan ada lagi. Jadi sebenarnya yang paling penting tuh search aja di Google, karena banyak banget kok kesempatan exchange yang bisa kita ikuti. Dan persyaratannya beda-beda dan tujuan kalian di sana juga bakal berbeda ya. Jadi opportunity itu tuh luas banget gitu di sana. Benar banget. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, lah exchange ini bukannya masih online ya kak di pandemi ini gitu? Silahkan dijawab Dre. Nah, ini justru yang menarik sih ya di Yulanda, dan menurutku ini salah satu selling point yang bikin aku pengen banget nih waktu itu buat daftar exchange ini. Karena di Belanda itu sebenarnya sih masih ada yang pakai masker gitu ya, tapi udah lebih beda lah situasinya, nggak kayak di Indonesia. Jadi udah mulai ada kelas tatap muka. Jadi kita sistemnya bakal tatap muka sekalipun nanti di kelasnya itu pakai masker kayak gitu. Tapi sebenarnya teman kita juga ada sih yang ngambilnya online. Jadi karena mereka juga memahami lah, nggak mungkin bisa tatap muka 100%, terutama mungkin untuk negara-negara yang persyaratan visa kesini itu lebih sulit gitu. Kayak misalnya kalau Indonesia kan perlu visa, mungkin kalau negara Eropa lain yang nggak perlu visa mungkin lebih mudah lah gitu. Kita tuh ada temen yang memang dia akhirnya full online sih di negaranya. Oke, seperti itu sih gitu. Itu udah pertanyaan terakhir. Sebelumnya kita kasih pesan sponsor dulu ya. Ini sponsor yang udah telah sponsori YouTube channel kita. Ada nggak kata-kata terakhir bagi orang-orang yang di luar, penonton-penonton kita nih, walaupun kayak cuma 10 gitu.
nggak apa-apa ya, tetap penonton kayak tadi sudah dibilang. Nah, apa ya, mungkin coba aja dulu kalau ada suatu kesempatan tuh, coba aja dulu, sekalipun mungkin tantangannya kesannya banyak, kayak misalnya kita lagi pandemi kayak gini, penuh uncertainties ya. Di awal-awal tuh kita nggak tahu nih bisa berangkat atau enggak. Dan bahkan setelah kita bisa berangkat pun sebenarnya persyaratannya juga cukup lebih ribet lah, kayak tadi kan ada RT-PCR kayak gitu yang harus kita kerjain. Tapi sebenarnya cukup worth it kok. Bahkan sekalipun aku di sini baru 3 hari itu udah berasa kayaknya ini adalah keputusan yang cukup tepat juga gitu. Jadi coba aja dulu, bakal ada tantangan pasti, dan tapi disesuaikan lagi tentu aja dengan minat kita tuh sebenarnya mau ngapain kayak gitu. Kalau kamu apa? Oke, jadi kalau misalnya aku, banyak orang yang kayak cerita sama aku, kenapa kamu nggak ikut ini gitu, katanya aku nggak bisa bahasa Inggris, atau aku takut gitu, atau aku nggak cukup berani buat ngikutin ini gitu. Pesan aku adalah kamu nggak bisa nunggu sampai hal itu gampang untuk kamu melakukan itu ketika kamu tuh pingin gitu. Cobain aja, berusaha aja sampai semaksimal mungkin. Kayak don't you wanna know what the difference would it make gitu, kayak if you try, kayak don't you wanna know the other end gitu, kayak just try it menurut aku. Setuju banget, bagus banget deh. Oke, itu aja dari kita berdua. Peace out.